Shalom dan damai sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah dan cerah ini, lihatlah di belakang saya, latar belakang ini adalah pantai Anyer Carita. Saudara-saudaraku, luar biasa mujizat Tuhan di pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kepada kita hari yang baik, waktu yang baik, dan keindahan-keindahan di dalam kehidupan kita. Allah yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, patutlah mendapatkan pujian dan kehormatan. Saudaraku, ketika Anda dipercayakan hari yang baru, saudaraku, berikanlah segala sesuatunya, harapan Anda, cita-cita Anda, impian Anda, serahkan kepada Tuhan. Hari ini kita mau berjalan bersama Tuhan di dalam berbagai pengharapan-pengharapan. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 5, pengharapan itu tidak mengecewakan. Bertekunlah dan sabarlah, karena pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Saudara, mengapa? Karena Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita, membenarkan kita, dan memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal. Jadi pengharapan yang sejati ada di dalam Yesus Kristus. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dan itu akan membuat kita bertahan di dalam kehidupan ini. Ada seorang peneliti mengatakan, saudaraku, bahwa orang bisa bekerja 10 hari non-stop tanpa berhenti. Dia masih mampu memiliki tenaga yang kuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dan ada orang yang 7 hari dapat bertahan tanpa makanan. Dan ada orang yang bertahan 3 hari tanpa minuman. Tetapi tidak ada seorang pun yang bertahan hidup 1 detik pun tanpa pengharapan. Pengharapan adalah energi rohani kita. Pengharapan adalah kekuatan dari sorga untuk kita. Pengharapan adalah sauh yang kuat bila mana kita menjangkarkan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengharapan adalah sesuatu kekuatan rohani untuk meneguhkan iman kita, supaya kita tetap bertahan dan setia di dalam kebenaran dan berjalan bersama dengan Yesus. Mengapa kita masih menjadi bertahan sampai sekarang ini? Karena kita memiliki pengharapan yang sejati dalam Kristus Yesus. Di dalam Titus pasal 2 ayat 13, Paulus mengatakan dalam tulisan kepada Titus bahwa pengharapan kita akan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah pengharapan yang paling berbahagia, yang kita tunggu-tunggu. Pengharapan itu menjadi kenyataan, digenapi dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi pengharapan itu benar-benar menjadi satu ketahanan, kesetiaan, dan bertahan di dalam kehidupan, baik itu dalam segala kesusahan, penderitaan, dan apapun yang kita hadapi, persoalan-persoalan hidup dan masalah-masalah dan problema-problema hidup di dunia yang berdosa ini. Pengharapan masih ada bahwa kita semuanya akan hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan bila mana Anda sakit, bila mana Anda menderita, bila mana Anda lahir dalam kesusahan, jangan lupa jangkarkan pengharapanmu kepada Yesus, bahwa masih ada pengharapan yang terakhir, pengharapan yang sisa kepada kita bila mana Yesus datang kembali, dan semua orang yang telah tidur di dalam kubur juga akan mendapatkan pengharapan mereka, yaitu kebangkitan. Bila mana Yesus datang, maka mereka akan memiliki kehidupan yang kekal dan kemuliaan bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kerajaan sorga. Oh Bapak Ibu Saudaraku, inilah sebuah pengharapan yang sejati. Dalam Rasul Paulus mengatakan dalam buku Roma 12 ayat 12, bersukacitalah senantiasa di dalam pengharapan. Saudaraku, kita diajarkan setiap saat, setiap hari, ketika Tuhan mempercayakan segala waktu, hari yang baru kepada kita, kehidupan yang diberikan kepada kita, bersukacitalah senantiasa di dalam pengharapan. Karena pengharapan kita satu-satunya yang sejati dan paling berbahagia, yaitu dalam Yesus Kristus bila mana Dia datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita ke dalam surga kemuliaan-Nya. Saya mengundang Bapak Ibu di hari ini untuk tetap bersandar kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Lalu saudaraku, selalu berharap kepada Tuhan supaya mimpi-mimpi kita, cita-cita kita, impian-impian kehidupan kita akan dikabulkan Tuhan, digenapi Tuhan sesuai dengan waktunya yang baik dan indah pada waktunya, sesuai dengan segala kebaikan dan rahmat Tuhan yang berlangsung dalam kehidupan kita hari demi hari.
minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, akhirnya kita akan bertemu dengan Yesus Kristus yang kita percayai dan kita yakini dan kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang akan menggenapi dan mengabulkan pengharapan yang paling berbahagia dan pengharapan yang sejati bila mana Dia datang kembali kedua kali. Inilah Tuhan saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Tuhan berkati kita seluruhnya. Amin.